Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Budi Pratama. Dan saya Muhammad Al-Farafis Buci. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar tata letak pabrik yang berjudul Desain Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi menggunakan Sistem Layout Planning di UKM Rotilina. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama. Kita ketahui bahwa tata letak merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi produksi dalam jangka panjang. Tata letak pabrik adalah rancangan fasilitas, menganalisis tata letak, membentuk konsep, serta mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Kemudian di UKM ini memiliki 8 stasiun utama, antara lain yaitu stasiun measuring, stasiun mixing, cutting, shaping, filling, stasiun pengembangan, dan stasiun pemanggangan, lalu stasiun packing. Kemudian latar belakang yang kedua itu setelah kami survei ke lokasi, kami melihat aliran produksinya atau aliran produknya yaitu bolak-balik dari stasiun yang satu ke stasiun yang lainnya. Kemudian latar belakang yang selanjutnya itu setelah kami melakukan survei dan kami mendapatkan permasalahannya, kami perlu melakukan kajian ulang untuk menentukan efektivitas dan efisiensi proses kerja yang dilakukan terutama dalam segi alur material handling pada pabrik tersebut. Jadi di sini kami menggunakan metode systematic layout planning, di mana layout planning ini dapat diartikan suatu pendekatan sistematis dan terorganisir untuk suatu perencanaan layout. Metode ini dapat meminimumkan aliran material dan memunculkan lebih dari satu alternatif aliran atau layout. Next, rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini pentingnya perancangan ulang tata letak fasilitas dengan menggunakan metode SLP pada UKM Rotilina agar dapat mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian masuk ke tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memahami dan menerapkan metode SLP atau sistem layout planning kepada UKM Rotilina. Kemudian yang kedua itu melakukan perancangan ulang tata letak fasilitas pada UKM Rotilina guna meningkatkan kinerja pabrik berupa efisiensi waktu dan efektivitas target produksi. Kemudian perancangan tata letak pabrik menggunakan sistem layout planning ini pertama itu untuk mendapatkan blok layout yang baik diperlukan tahapan-tahapan dan perancangan tata letak pabrik secara sistematis. Metode yang digunakan di sini yaitu tadi metode sistem layout planning. Lanjut ke metodologi perancangan dengan menggunakan metode SLP ini. Yang pertama itu melakukan pengumpulan data, kemudian menentukan aliran materialnya, kemudian menentukan hubungan aktivitas, membuat diagram hubungan aktivitas, menentukan jumlah kebutuhan ruang, menyesuaikan ruangan yang tersedia, kemudian membuat diagram hubungan ruangnya, kemudian membuat modifikasi dan batasan, lalu membuat pertimbangan praktis, lalu membuat alternatif layoutnya, kemudian yang terakhir itu mengevaluasi dan memilih layout alternatifnya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Al-Farafis Buci. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi ini di sini ada layout awal, di mana kalau dilihat di sini arahnya agak bolak-balik. Ada yang ke tengah, terus ada yang di pojok sini, gerak lagi ke tengah lagi. Pokoknya bolak-balik gitulah. Ini adalah aktivitas material handling dengan layout yang sebelumnya. Jadi untuk waktu yang diperlukan dari awal sampai packing 82 menit dan jarak yang ditempuh dari awal sampai ke packing 55 meter. Selanjutnya ini adalah perhitungan efisiensi dengan layout yang awal. Dimana untuk rumus perhitungan efisiensi tersebut kita menggunakan rumus ini. Sigma waktu pengerjaan tugas per jumlah stasiun kerja kali waktu siklus kali 100%. Untuk waktu pengerjaan tugas yang tadi 82 menit, totalnya 360 menit. Untuk jumlah stasiun kerja di bawahnya ada kita cari 13 stasiun kerja. Dan untuk waktu siklus kita cari di sini. Rumusnya waktu produksi yang tersedia per hari per jumlah produksi per hari. Jadi didapat 6,5 menit per roti. Jadi efisiensi untuk layout awalnya 97%. Selanjutnya ada activity relationship chart. Di sini menggambarkan hubungan antara dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. Misalnya kalau di sini yang A mutlak, jadi harus dekat. Untuk E sangat penting, I penting, O cukup biasa, U tidak penting, X tidak dikendaki kedekatannya. Misalnya hubungan antara area bahan baku 1 dengan area bahan baku 2. Di sini kita lihat dikasih huruf I. Artinya kedekatan kedua aktivitas ini
penting. Selanjutnya ini adalah layout usulan kami, dimana untuk alur kegiatannya sudah nggak bolak-balik kayak yang sebelumnya, lebih tersusun rapi dari bahan baku ke timbangan, ke bahan baku air, ke mixing, bahan baku lainnya juga langsung ke mixing, langsung ke pemotongan, pembentukan, pengisian, dan langsung ke pengolesan, selanjutnya ke loading masuk oven, selanjutnya lagi ke pemanggangan dan roti matang, selanjutnya ke area packing, langsung ke gudang roti. Selanjutnya untuk aktivitas material handling, dari layout yang kita usulkan didapatkan waktu yang dibutuhkan dari pengambilan tepung ke packing adalah 74 menit. Dan jarak yang ditempuh dari awal sampai packing adalah 42 meter. Nah, selanjutnya untuk perhitungan efisiensi dari layout usulan yang kita berikan, menggunakan rumus yang sebelumnya juga didapatkan efisiensinya 94,8%. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, tipe layout yang diusulkan untuk meningkatkan performa produksi adalah produk layout dengan tipe aliran material strength line dengan metode perbaikan dengan menggunakan hubungan activity relationship chart. Yang kedua, jarak yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi telah di layout yaitu 42 meter dengan efisiensi sebesar 94,8%, dan yang sebelumnya yang di layout ulang dengan jarak 55 meter dengan efisiensi 97%. Dengan menggunakan layout usulan ini, maka produksi roti akan meningkat. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.